Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, hari ini sudah berdoa belum? Belum. Silakan Putri pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa kepada bersilakan. Oke, semoga materi ke depan kita bisa menerima materinya dengan baik ya. Amin. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu untuk Putri, Sam, Eka. Baik, hadir semua ya. Jadi waktu minggu kemarin maksudnya kita belajar tentang apa? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang operasi aljabar fungsi. Masih ingat operasi aljabar fungsi ada apa aja? Ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Untuk operasi fungsi ini sendiri, pada pengoperasiannya sama saja, perhitungannya seperti bilangan real. Di sini ada contohnya yang kemarin kita bahas bersama-sama. Untuk fungsi fx ditambah gx itu sama dengan fungsi f ditambah g dikali x. Dan untuk fx dikurangi gx sama dengan f dikurangi g dikali x. Sedangkan untuk perkalian fx dikali gx sama dengan f dikali g dikali x. Dan pembagian fx per gx sama dengan f per g dikali x. Dan untuk masih ingat kan jadi materi kemarin? Ya, untuk materi hari ini kita lihat kasus berikut ini. Jadi ada permasalahan pada pembuatan kertas dari bahan dasar kayu. Di sini suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Jadi di sini ada studi kasus di mana pembuatan kayu dan pembuatan kertas dari bahan dasar kayu. Ini kita misalkan mesin 1. Mesin 1 ini akan menghasilkan kertas setengah jadi. Kertas setengah jadi. Lalu diprogram ulang ke mesin kedua, dicetak ulang ke mesin kedua sampai menjadi kertas jadi. Nah, perhitungan antara mesin 1 dengan mesin 2 ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Materinya yaitu komposisi fungsi. Jadi, kalau misal permasalahan di sini itu ada mesin 1, mesin 2, perhitungannya 2 kali, tetapi pada saat kita menggunakan materi komposisi fungsi ini kita hanya bisa menggunakan 1 kali perhitungan saja. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, mesin 1 masih barang mentah, barang setengah jadi, terus ke mesin 2 baru barang siap pakai. Dan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan konsep komposisi fungsi dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan komposisi pada fungsi dengan benar. Yang ketiga, memahami sifat-sifat komposisi fungsi. Dan yang keempat, mengetahui penerapan komposisi fungsi pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi komposisi fungsi atau konsep dari komposisi fungsi itu sendiri. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari suatu operasi 2 jenis fungsi fx dan juga gx sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Seperti yang kita ketahui bersama tadi, ada dua mesin, lalu kita gabungkan kedua mesin tersebut untuk menghasilkan satu fungsi yang baru. Jadi, komposisi fungsi adalah suatu operasi 2 jenis fungsi fx dan juga gx sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi yang baru. Dan fungsi yang baru ini pastinya berkaitan dengan fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua tadi. Sampai sini sudah paham? Oke. Operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O di sini. Bukan O ya, dibacanya bundaran atau komposisi. Dan fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan juga gx yakni f bundaran gx
sama dengan G dimasukkan ke dalam F. Jadi fungsi G-nya itu dimasukkan ke dalam F. Untuk G bundaran Fx sama dengan F dimasukkan ke G. Jadi nih, fungsi F bundaran Gx itu sama dengan F Gx. Karena fungsi G-nya itu masuk ke dalam fungsi F. Jadi disubstitusikan untuk satu perhitungan saja dari permasalahan yang tadi dicontohkan. Sama untuk G bundaran F juga. G bundaran F merupakan fungsi F yang diselesaikan terlebih dahulu dari fungsi G. Jadi kalau F bundaran Gx kan sama dengan F Gx. Kalau G bundaran Fx sama dengan G Fx. Jadi fungsi F-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi G. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya kita ke contoh biar lebih jelas ya. Ke contoh soal permasalahan pada komposisi fungsi ini. Ini soal yang sering banget kita temui pada buku latihan. Jika diketahui Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx-nya sama dengan 3x, berapa nilai dari F bundaran Gx? Jawab. F bundaran Gx sama dengan apa rumusnya tadi? Jadi fungsi G-nya masuk ke dalam fungsi F. Jadi F Gx. Nah, fungsi F Gx. Jadi F Gx. Di sini fungsi F-nya itu dimasukkan, fungsi G-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi F. F-nya di sini 3x plus 4. 3, X-nya diganti Gx yang ini. X-nya berapa di sini? Gx-nya 3x. Jadi dikali 3x. Terus ditambah, di sini masih ada 4. 3 ditambah 3x 9x ditambah 4. Jadi hasil akhirnya F bundaran Gx adalah 9x plus 4. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, selanjutnya ada soal lagi nih. Diketahui Fx sama dengan 2x min 1, Gx-nya x kuadrat plus 2. Maka tentukan G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Jawab. Tahapannya. Yang pertama G bundaran Fx. Berarti rumusnya G masukkan fungsinya Fx. G-nya berapa tadi tuh? X kuadrat plus 2. Di sini G Fx. X plus 2, X kuadratnya diganti jadi 2x min 1. Jadi 2x min 1 kuadrat, karena ini X-nya nih. X-nya diganti jadi fungsi F. Terus ditambah 2. 2x min 1 dikuadratkan 2x min 1 dikuadratkan 4x kuadrat min 4x plus 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 4x kuadrat min 4x plus 3. Jadi perhitungannya fungsi Fx-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi G. Kalau misal ini F bundaran Gx, berarti fungsi G-nya dimasukkan ke fungsi F. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya kita akan, kalau tadi kan kita udah mengetahui hasil dari fungsinya. Tapi yang diketahui itu fungsi Fx dan Gx-nya saja. Gimana kalau sekarang F bundaran G-nya, F bundaran Gx-nya yang diketahui, dan yang ditanyakannya itu Gx-nya. Sama, rumusnya itu F bundaran Gx sama dengan hasil 4x plus 6 yang kita ketahui. Lalu F Gx, F bundaran Gx kan F Gx kan penjabaran dari F bundaran Gx sama dengan 4x plus 6. Lalu dimasukkan Fx-nya berapa? 2x min 4. Jadi 2x-nya Gx min 4 sama dengan 4x plus 6. 2Gx sama dengan 4x plus 10. Plus 10 ini dari tindakan luas, min 4-nya pindah ke sini jadi plus 4. Jadi 4x plus 6 plus 4 sama dengan 10. Jadi 2Gx sama dengan 4x plus 10, Gx-nya sama dengan 4x per 2, 10 per 2. 4x per 2 sama dengan 2x. 10 per 2 sama dengan 5. Sampai sini udah paham? Oke, selanjutnya kita akan ini kan masih bentuknya fungsi. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari fungsi tersebut. Nah, di sini menghitung nilai komposisi. Kalau tadi nilai fungsi ininya masih berbentuk apa? X. Ininya juga masih X. Tapi kalau sekarang kita akan menghitung nilai dari komposisi fungsi tersebut.
Di sini pertanyaannya ada jika fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 4x kuadrat, maka f bundaran g2 dan g bundaran f2 adalah. Jawab. F bundaran gx itu rumusnya sama dengan f gx karena fungsi gx-nya masuk ke dalam fungsi f. Lalu di sini f bundaran gx sama dengan f untuk gx-nya berapa di sini? 4x kuadrat. Lalu disubstitusikan f bundaran gx sama dengan 3 dikali 4x kuadrat plus 2 sama dengan 12x kuadrat plus 2. Nih kalau tadi materinya yang sampai sini saja, jadi cuman sampai fungsi saja. Kalau sekarang kita ditanyakan lagi nih fungsinya itu nilainya 2 jika x-nya sama dengan 2. Maka disubstitusikan lagi nilai x-nya. 12 dikali x-nya berapa di sini? 2. Jadi 12 dikali 2 kuadrat ditambah 2. 12 2 kuadrat berapa? 4 ditambah 2 sama dengan 48 ditambah 2 sama dengan 50. Ini juga berlaku sama dengan soal selanjutnya g bundaran f untuk nilai x sama dengan 2. Coba dilihat. Nah, di sini g bundaran fx sama dengan gfx. Jadi g bundaran fx sama dengan nilai fx-nya masuk ke dalam fungsi g. Nah, terus dimasukkan g-nya di sini 4x kuadrat. X kuadratnya itu nilainya f. F-nya berapa? 3x plus 2. Jadi 4 x kuadratnya 3x plus 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 sama dengan 36x kuadrat ditambah 48x ditambah 16. Ini masih berbentuk fungsinya saja. Selanjutnya kita sesuai pertanyaannya. Di sini pertanyaannya x-nya itu sama dengan 2. Jadi disubstitusikan nilai x-nya ini diganti menjadi 2. Di sini dimasukkan 36 dikali 2 kuadrat ditambah 48 dikali 2 ditambah 16. Jadi di sini sama dengan 36 dikali 4 144 ditambah 96 ditambah 16 sama dengan 256. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham? Sudah. Oke. Selanjutnya, nah kita kembali ke permasalahan dari soal yang tadi kita bahas. Permasalahan dari pembuatan kertas dari bahan dasar kayu. Coba kita hitung bersama-sama ya. Kita analisis dulu. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1. Di sini ada mesin 1. Tahap kedua yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Lalu mesin tahap kedua menghasilkan kertas siap pakai. Ini mesin keduanya. Dalam produksinya, mesin 1 ini menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi fx 2x min 3. Di sini nih fungsinya. Fx 2x min 3. Bapak ulangin ya biar lebih jelas. Mesin 1. Fungsinya berapa? Fx sama dengan 2x min 3. Terus ke mesin kedua. Mesin keduanya berapa? Gx-nya sama dengan 3x kuadrat min 2. Di sini ada monitor. Tujuannya biar tercatat perhitungan dari mesin 1 ini. Lalu di situ pertanyaannya merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, berapa kertas yang dihasilkan? Nih, di sini kita hitung. Di situ ada berapa? Pertanyaannya ada berapa ton? 4. Jadi kita masukkan F4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 3. 2 dikali 4 berapa? 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Hasil 5 ini kita masukkan ke dalam monitor. Lalu kita substitusikan ke mesin kedua. G5 sama dengan 3 dikali 5 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 25 dikurangi 2. 3 dikali 25 berapa? 75 dikurangi 2 sama dengan 73. Nah, ini menggunakan cara yang manual, yang satu-satu. Tapi pada saat menggunakan fungsi komposisi, kita hanya menghitung 1 kali saja.
Kalau fungsi komposisinya ini fungsi fx, ini gx. Berarti nilai fx-nya dimasukkan ke dalam gx. Jadi hasilnya nanti g bundaran fx sama dengan g fx. Fx-nya berapa? 2x min 3. G 2x min 3 sama dengan fungsi g-nya berapa? 3x kuadrat min 2. Jadi kita masukkan 3x min 2, 3x kuadrat min 2 dikali 2 min 3 sama dengan 2 dikali 3x kuadrat 6x kuadrat min 4 min 3 sama dengan 6x kuadratnya berapa? 4, karena ini kan 4 kan, 4 ton dikurangi 4 kurangi 3, 7. 6 kali 24 dikurangi 7. 24 dikali 6 berapa? 42. 144 dikurangi 7. Bentar, di sini g bundaran g fx-nya 2x min 3, g-nya itu 3x kuadrat. 3 x kuadrat min 2. Kesalahan. G-nya itu kan 3x kuadrat min 2, x-nya itu 2x min 3. 2x min 3. Jadi 3 dikali 4x. 4x kuadrat 2 dikali 3 min 6 dikali 2 min 12x plus 9 min 2 sama dengan 12x kuadrat. 3 dikali min 12x min 36x ditambah 27 dikurangi 2. Lalu dimasukkan G-nya di sana berapa ton? 4. Jadi 4 ton. 12 dikali 4 kuadrat dikurangi 36 dikali 4 ditambah 27 dikurangi 2 sama dengan 12 dikali 16 dikurangi 36 kali 4. Berapa? 4 kali 6 24. 4 kali 3 12, 144 ditambah 27 dikurangi 2. Hasilnya nanti 73. Jadi hasilnya itu sama saja, tapi ini satu perhitungan. Kalau ini perhitungan fx-nya berapa, gx-nya berapa, kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu penerapan dari fungsi komposisi ke dalam kehidupan. Oh ya, sebelumnya sifat-sifat komposisi fungsi terlebih dahulu. Untuk sifat-sifatnya kembali ke slide sebelumnya 2 kali. Nah, di sini sudah diketahui juga bahwa fungsi f bundaran gx dengan g bundaran fx hasilnya sama dengan atau tidak? Tidak kan? Di sini f bundaran gx sama dengan 12x kuadrat plus 2. Kalau g bundaran fx sama dengan 36x kuadrat ditambah 48x ditambah 16. Jadi ini membuktikan sifat yang pertama bahwa f bundaran gx ditambah g bundaran fx itu tidak sama dengan g bundaran fx atau tidak berlaku sifat komutatif. Jadi pada pernyataan f bundaran gx dengan g bundaran fx itu tidak sama dengan, tidak komutatif. Berbeda halnya dengan f bundaran g bundaran hx dengan f bundaran g bundaran hx itu akan bersifat asosiatif. Kita coba ya contoh soalnya. Kita misalkan di sini fx-nya sama dengan 2x kuadrat, gx-nya sama dengan 2x, hx-nya sama dengan 2. Coba kita pakai yang pertama dulu nih, yang f bundaran g bundaran hx. Nilai dari f bundaran dikali g bundaran hx itu sama dengan berapa? Pertama kita nyari g bundaran hx-nya dulu. Di sini g bundaran hx berarti sama dengan g dikali hx. G-nya berapa di situ? 2x. H-nya 2. Berarti
2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena ini x-nya diganti 2x kan, x-nya diganti jadi 2, jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu ke F bundaran G bundaran HX-nya ini. G bundaran HX. Di sini F-nya berapa? 2x kuadrat. Jadi di sini 2. Jadi di sini fungsi dari G bundaran H-nya berapa? 4. Masuk F4 sama dengan 2 dikali 4 dikuadratkan sama dengan 2 dikali 4 kali 2, 4 kali 4 16 sama dengan 32. Selanjutnya coba kita ke yang kedua, F bundaran G bundaran HX. Pertama kita nyari F bundaran G terlebih dahulu. F bundaran GX. F-nya berarti F G X. GX-nya berapa di situ? 2x. F-nya berarti F 2x. X-nya itu 2x kuadrat, berarti 2 dikali 2x kuadrat sama dengan 2 dikali 4x kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Lalu dihasilkan dengan dikalikan HX-nya. Jadi nilai yang kita cari F bundaran GX ini sama dengan 8x, 8x-nya diganti menjadi 2 kuadrat. 8 dikali 4 sama dengan 32. Hasilnya sama saja kan? Jadi membuktikan kalau F bundaran G bundaran HX itu sama dengan hasil dari F bundaran GX dikali bundaran HX, bersifat asosiatif. Lalu yang ketiga, fungsi terakhir itu identitas. Jadi apabila ada fungsi identitas atau IX, maka akan berlaku F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx atau sama dengan nilai Fx itu sendiri. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya yaitu penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada apa aja? Yang pertama, penerapan pada perhitungan pembuatan kertas dari bahan dasar kayu. Yang kedua, penerapan pada pembuatan baju. Dan yang ketiga, penerapan pada pembuatan rumah. Ini tuh perhitungannya juga sama. Kalau misal bajunya ada 2 tahap. Tahap pertama desain, tahap kedua penjahitan. Nah itu kan ada 2 perhitungan. Tapi menggunakan fungsi komposisi ini bisa sekali perhitungan saja. Begitupun rumah, satunya desain, satunya membangun, tapi dihitung pakai komposisi fungsi, jadi 1 perhitungan saja. Sampai sini sudah paham? Oke, selanjutnya Bapak punya alat peraga. Di sini namanya mesin fungsi. Nah, namanya mesin fungsi. Bapak taruh di depan ya, bisa. Ini saja. Punten ya. Di sini ada mesin fungsi. Jadi untuk mengetahui hasil dari nilai fungsi yang akan kita cari, di sini Bapak ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama ada fx 2x plus 1, gx-nya 3x min 1. Kita mau main warna kuning dulu atau warna hijau dulu? Hijau. Hijau, boleh. Di sini warna hijaunya ada pemisalan x-nya ada 1, 2, dan 3. Mau angka berapa? 1. Oke, kita mulai angka 1 ya. Di sini kita lihat dulu gx-nya. Iya Bapak. Gx sama dengan 3x min 1. 3x min 1. Terus tadi berapa mau x-nya? 1 ya. Jadi 3 dikali 1 dikurangi 1. 3 dikali 1 berapa? 3 Dikurangi 1 sama dengan 2. 2. Coba kita masukkan ke dalam mesin fungsi. Jadi ini 1 ya. Terus kita masukkan ke sini. Masuk. Hasilnya 2. Tuh jadinya. Jadi perhitungannya ini bisa menggunakan tadi substitusi. Jadi tinggal dimasukkan saja. Mau coba yang lain? X-nya ada 2 sama 3. Atau mau fx saja? Fx ya, kita coba ke yang warna kuning. Fx di situ ada 2x min 1, 2x plus 1. Di sini ada 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4. Mau angka berapa? 4. Boleh. Jadi di sini kita masukkan f-nya berapa? 4. Sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. 2 dikali 4 berapa? 8 ditambah 1 sama dengan 11.
4 kita masukkan ke mesin fungsi, yang keluar 9. Kayak gitu. Jadi untuk perhitungannya sangat mudah, tinggal disubstitusikan saja. Dan untuk fungsi komposisi ini pada konsep dasarnya itu memasukkan fungsi yang kedua ke dalam fungsi yang pertama. Sampai sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Bapak bentuk kelompok. Nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Untuk kelompok pertama, Putri dan kawan-kawan. Untuk kelompok kedua, Eka dan kawan-kawan. Dan untuk kelompok yang ketiga, Sam dan kawan-kawan. Terima kasih Pak. Iya, dikerjakan ya. Iya Pak. Oke. Oke, kalau sudah, Putri tolong dikumpulkan. Yang lainnya juga ya, minta Iya bantuannya. Pak, nanti belum Pak. Saya sudah Pak. Tapi ada yang belum Pak. Iya, nggak apa-apa. Udah Pak. Oke. Nah, jadi untuk materi hari ini semuanya sudah paham? Sudah. Kita ulangi lagi ya. Jadi hari ini kita belajar apa aja tadi? Pertama, konsep komposisi fungsi. Yang kedua ada sifat komposisi fungsi. Dan yang ketiga ada penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konsep dasar dari komposisi fungsi itu apa? Jadi komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi untuk membentuk fungsi yang baru tanpa menghilangkan keterkaitannya dengan fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Dan untuk sifat-sifatnya ada apa aja? Yang pertama tadi tidak bersifat komutatif. Yang kedua bersifat asosiatif. Dan yang ketiga unsur identitas. Jika ketemu identitas, maka hasilnya nilai fungsi itu sendiri. Dan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-harinya ada apa aja? Yang pertama bisa diterapkan pada perhitungan pembuatan kertas dari bahan dasar kayu. Yang kedua pembuatan baju. Dan yang ketiga pembuatan rumah. Untuk minggu depan materi kita tentang inverse fungsi. Silahkan kalian bisa mencari terlebih dahulu materi tentang inverse fungsi. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung tanya ke Bapak via WhatsApp atau Google Classroom. Sampai sini ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. Itu punya Bu Yanti, minta tolong di iya iya Bu. Ini nilai sama dengan yang kemarin. Iya, Ibu, sama, Bu. Berarti